Pada tanggal 15 September tahun 2021, Perdana Menteri Australia saat itu Scott Morrison beserta para pemimpin Amerika Serikat dan Inggris bersama-sama mengumumkan pembentukan AUKUS yang merupakan kemitraan keamanan trilateral. Dan ini dapat dianggap sebagai aliansi dalam aliansi. Dalam sistem aliansi tradisional Amerika, Morrison menyebutnya sebagai kesempatan bersejarah. Menurut fakta yang dicapai oleh ketiga negara tersebut, Australia membatalkan kontrak senilai 90 miliar dolar Australia atau sekitar 65 miliar dolar Amerika Serikat pada waktu itu dengan Perancis untuk 12 kapal selam bertenaga konvensional. Dan sebagai gantinya, Australia membeli 8 kapal selam bertenaga nuklir yang mampu melakukan perjalanan jarak jauh. Ini dikenal juga sebagai pilar pertama AUKUS, namun diperkirakan Australia mungkin harus menunggu hingga tahun 2040 untuk menyelesaikan pembangunan kapal selam bertenaga nuklir pertamanya. Menurut perkiraan paling optimis bahwa desain dan konstruksi dapat dimulai pada September tahun lalu. Di satu sisi, Australia harus membayar lebih dari 830 juta dolar Australia atau sekitar 584 juta dolar Amerika Serikat sebagai kompensasi kepada Prancis. Di sisi lain, perlu membeli teknologi dan peralatan yang dibutuhkan untuk konstruksi kapal selam bertenaga nuklir dari negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris, dan tentunya dengan biaya yang sangat mahal. Meski demikian, pihak Australia hanyalah mengantarkan prospek yang tak terduga. Australia juga mengusulkan untuk memperoleh 1 atau 2 kapal selam bertenaga nuklir kelas Virginia atau kelas Los Angeles buatan Amerika Serikat pada awalnya. Tetapi sangat ironis bahwa Laksamana Muda Scott Papano dari Angkatan Laut Amerika Serikat baru-baru ini mengatakan bahwa kapasitas produksi kapal selam Amerika Serikat baru-baru ini sangat terbatas, dan jika menerima pesanan tambahan dari Australia, maka akan merugikan kepentingannya sendiri. Di satu sisi, pemerintahan Morrison telah gagal dalam pemilihan federal tahun ini dan meninggalkan pemerintahan baru dengan kekacauan yang tak terkendali. Publik Australia tidak tahu tentang AUKUS tahun yang lalu. Baik Perdana Menteri Australia saat itu maupun yang baru terpilih saat ini tidak membuat pidato tentang ini dengan konten terkait fakta AUKUS. Seperti yang telah kita ketahui bersama, pasca Perang Dunia Kedua, Australia telah sepenuhnya mendukung Amerika Serikat dalam kebijakan luar negeri dan keamanan, menganggap Amerika Serikat sebagai sekutu militer terpentingnya, dan bersedia untuk berpartisipasi dalam hampir setiap operasi militer Amerika Serikat di luar negeri dengan cara apapun. Namun pada kenyataannya bagi Australia, Amerika Serikat selalu menjadi teman yang tidak dapat diandalkan. Fakta AUKUS tidak mengatur apakah Amerika Serikat seharusnya memberikan bantuan ketika keamanan Australia berada di bawah ancaman langsung. Seperti pada tahun 1960-an, ketika Australia melihat konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia sebagai ancaman bagi dirinya sendiri, pemerintah Menzies beralih ke Amerika Serikat untuk mendapatkan dukungan militer dan ditolak mentah-mentah oleh Presiden Amerika Serikat saat itu, yaitu John F. Kennedy. Dan setelah itu, Australia juga 2 kali meminta bantuan Amerika Serikat dalam kasus Irian Barat dan Timor Timur yang juga ditolak mentah-mentah. Pemerintahan Morrison bermaksud untuk lebih mengikat masa depan Australia dengan strategi hegemoni Amerika Serikat dengan AUKUS-nya. Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, baru-baru ini mengatakan bahwa Australia akan secara taktis terintegrasi dengan mitra strategis termasuk Amerika Serikat dan Inggris untuk operasi terkoordinasi. Australia selalu menganggap dirinya beraliansi super dengan Amerika Serikat, tetapi faktanya Amerika Serikat yang dipandu oleh kebijakan luar negerinya yang egois tidak akan mengutamakan keamanan dan kepentingan Australia. Mantan Perdana Menteri Australia, Malcolm Fraser, pernah mengatakan bahwa Amerika Serikat adalah sekutu paling berbahaya bagi Australia. Tidak heran kenapa beberapa media Australia telah mengusulkan untuk mempertimbangkan kembali strategi ikatan mendalam dengan Amerika Serikat dan mempertanyakan tentang dapatkah Australia bergantung pada Amerika Serikat. Demikianlah ulasan kami tentang bagaimana hubungan antara Amerika Serikat dan Australia. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan komentar Anda di kolom komentar kami. Terima kasih telah menonton tayangan ini dan sampai jumpa di episode berikutnya.